kenapa usulannya langsung jadi kementerian baru, tidak cukup badan aja? Artinya selain BPKH mungkin ada yang Badan badan kita lain. sudah terlalu banyak, lebih baik kementerian lah. Kalau kementerian itu termasuk di dalamnya BPK masuk di Kementerian Haji. Dan itu harapannya Bung dengan dikelola oleh kementerian ini, maka pertanggungjawaban politik Bahkan dia bisa bikin bank sendiri kok sebenarnya. Yang setiap hari bisa ngalir. dengan modal segitu ya, dengan Iya dong. modal keuangan segitu besar. Mana ada Himbara yang bisa punya modal saknya tiba-tiba 160 triliun. Enggak ada. Salam Pancasila. Salam. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Ruang Dialektika kali ini mengundang tamu yang cukup istimewa karena sebenarnya kita sudah berharap lama untuk kemudian mengundang beliau, lalu mungkin baru sekarang kesempatannya ada untuk membahas salah satu isu yang kontroversial mungkin beberapa hari terakhir. Karena isu tersebut berasal dari ungkapan beliau, maka kami undang langsung eh, seorang politisi, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah. Selamat siang, Bung Selamat Said. siang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Apa kabar? Ah, Sudah lama sekali karena sebelum pemilu ya sempat mampir ke alhamdulillah. sini tapi sampai sekarang Alhamdulillah. karena mungkin kesibukan-kesibukan. Ya beginilah namanya memang passionnya di situ. Bung, mau menanyakan yang kemarin ramai, sepertinya tidak ada indikasi apa-apa tiba-tiba melontarkan pernyataan yang membuat cukup heboh bahwa ternyata ada kebutuhan untuk urusan haji itu diselenggarakan oleh satu kementerian sendiri. Kira-kira bisa dijelaskan nggak kepada kami, kepada audiens, kenapa kok selama ini sudah jalan, sudah ada badan penyelenggara keuangannya juga secara sebagai badan juga cukup independen. Apakah ada hal yang dinilai secara teknis itu kurang maksimal dari penyelenggaraan selama ini? Iya, saya ingin menghindari kesan politis ya. Saya dalam konteks teknokratik saja sebenarnya. Kalau mau jujur selama ini kan setiap tahun riuh rendah haji itu kan mengemuka di publik. Dan itu saya amati sejak saya jadi anggota DPR tahun 2004. Ketika itu menterinya Pak Mahfud Basuni, saya masuk di 2019, 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014 ketika Bapak Surya Dharma Ali, terus sampai ke belakang. Itu di posisi sebagai anggota Komisi Saya di 8. Komisi 8. Pada saat yang sama di Komisi 8 ketika itu juga melahirkan undang-undang tentang BPKH yang sekarang. Idealnya memang seharusnya seperti itu. Pengelolaan haji, keuangan haji tidak lagi di Kementerian Agama, tapi dikelola oleh badan khusus. Dengan harapan seluruh kebutuhan jamaah haji nantinya bisa dipenuhi dari BPKH. Namun kemudian terus-menerus setiap tahun ada kesan BPK dengan Kementerian Agama ini tidak pernah, ya chemistry-nya kurang lah kira-kira seperti itu. Diakui atau tidak diakui. Pada sisi penyelenggaraan haji terus-menerus menimbulkan problem. Problemnya adalah antrian yang begitu panjang yang kusut sampai sekarang belum terpecahkan. Ketika itu memang ada usul dari temuan dan sekaligus asistensi dari KPK. Kan tidak bisa umpamanya jemaah haji yang bayar di tahun 2000, kemudian berangkatnya 2015, kemudian dia menerima manfaat dari 2020 sampai 2015 untuk dirinya. Tapi kan kesemuanya dipukul rata. Dari seluruh penerimaan yang puluhan juta jemaah haji. Itu ada rekomendasi khusus dari KPK soal itu. Tapi dari sisi Kementerian Agama menjawab bahwa uang muka lah istilahnya ya, setoran haji yang 25 juta awal Ya, ya. itu dianggap final. Sehingga memang karena dianggap final maka semua menjadi hak kementerian.
Nah, lama-lama kok ngelihat saya bebannya Kementerian Agama berat. Beratnya apa? Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu pendidikannya luar biasa maju. SD, SMP, SMA. Pada saat yang sama, yang di bawah Kementerian Agama. Agama, itu berjalan di tempat. Karena itu hanya diurusi satu dirjen aja ya, Iya, pendidikan dan tinggi. ini dua hal berbeda memang. Kalau Kementerian Pendidikan itu 92% seluruh sekolah yang ada di Republik ini memang punyanya Kementerian Pendidikan Pendidikan. dan Kebudayaan. Pada saat yang sama di Kementerian Agama, 92% bukan miliknya Kementerian Agama, tapi swasta rata-rata. Padahal seharusnya perlakuan negara kan harus setara. Yang satu maju, kenapa yang satu tidak? Itu kan beban tersendiri. Untuk Kementerian Agama sendiri Untuk sudah luar Kementerian biasa. Agama luar biasa itu sebenarnya. Belum ngurus bimbingan Islam, belum bimbingan masyarakat Islam, belum bimbingan masyarakat Hindu, masyarakat Katolik, masyarakat Kristen. Belum ngurus sertifikasi halal. Terlalu banyaknya beban tupoksi di Kementerian Agama datang pada kesimpulan kenapa sih urusan haji tidak dikeluarkan saja menjadi kementerian tersendiri. Jadi menurut Bung dengan adanya BPKH itu masih kurang karena BPKH banyak aspek keuangan. Bukan soal kurang. Yang pertama ada problem kelembagaan antara BPKH dengan Kementerian Agama yang tidak kita hitung sebelumnya. Awalnya idenya kan BPKH itu di bawah Kementerian Agama, tidak terpisah. Bukan badan yang di bawah presiden langsung. Nah, sekarang badan tersendiri. Nah, itu pasti ada Merasa perbedaan pandangan dari sisi apapun lah ya, ego apa semua numpuk lah di situ. merasa haknya dikurangi Iya. gitu. Tapi kemudian kan kita sadari bersama efektivitas BPKH ini tidak seperti yang kita harapkan. Kalau bank tabungan haji di Malaysia itu kan dahsyat. Nah, di kita ini kan tersiok-siok jalannya. Bisanya itu dana abadi itu katakanlah 100 teh lebih sekian, bisanya cuma beli surat berharga sukuk negara atau ditaruh di bank. Padahal seharusnya itu dikelola sebagai dana yang profitable Ada hasil gitu ya. sehingga hasilnya sangat besar untuk jamaah. Kalau saya bayar 25 juta di tahun 2010, saya berangkatnya 2024. Seharusnya 25 juta itu, saya itu kalau sekarang ditetapkan 70 juta katakanlah, logika saya mengatakan dari hitung-hitungan seharusnya jemaah itu bukan nambah, bahkan lebih uang. Karena tadi dikelola Dibandingkan akumulatifnya dengan itu. tahun dia berangkat haji itu, mestinya dia dapat lebih gitu. Iya, kalau pengelolaannya profesional. Tapi kalau pengelolaannya sekedar beli surat berharga sukuk negara dan sekedar deposito, Bunganya terlalu sedikit. ya tinggal ngitung tahunan saja kan, tidak bisa melakukan lebih dari itu. Dan itu akhirnya jadi beban jamaah tambahan. Kan tidak lucu setiap tahun pemerintah mengumumkan supaya jemaah melunaskan kekurangan ibadah, kekurangan ongkos ONH, Ongkos naik ongkos hajinya. naik haji. Padahal kalau dikelola secara profesional lah katakanlah, itu mestinya spread waktu 15 tahun dari dia menyetor tadi Selesai, bahkan bisa lebih kayak di bisa lebih. Malaysia dapat uang saku segala. Itu dari ONH yang dibayar itu mereka Iya, sudah dapat jamaah uang. kita dapat uang saku dari uang saku yang dia bayarkan. Itu kan lucu. Ayolah, haji kita ini dikelola dengan bagus, dengan profesional, betul-betul efisien pengelolaannya. Tapi memang tidak semua kontrol di tangan Kementerian Haji kalau ada ya, atau di Kementerian Agama. Karena di Saudi Arabia itu kan uncontrollable, di luar kontrol kita. Nah, kalau ditangani menteri khusus, maka hubungan kita dengan Kementerian Haji dan Kementerian Dalam Negeri di Saudi Arabia mungkin akan lebih intens komunikasinya. Akan berbeda. Karena mungkin dianggap lebih setara, lebih Iya, adem lebih gitu ya. setara dan khusus yang dibahas. Iya. Sekarang kita mau bangun maktab aja di sana nggak pernah bisa. Iya. Mau bangun rumah sakit permanen aja itu mimpi dari sejak 2005.
Yang kemarin diresmikan Yang itu. kemarin bukan diresmikan, itu masih akan. Yang dilontarkan oleh Bapak Muhajir. Maka menurut saya dipisah itu jauh lebih bagus. Sambil kita nata, Yombok menurut saya stop dululah setoran orang jamaah kita yang ingin naik haji ini, stop dulu. Kan sekarang ada yang 13 tahun menunggu, ada yang 17 tahun, bahkan terakhir ada yang 21 tahun. Nah, kenapa sih itu tidak dimampetkan dulu jangka pendeknya? Dilakukan apa ya? Moratorium. Kalau ada moratorium katakanlah 5 tahun, kan mulai pendek ini, gitu loh. Baru buka setoran lagi. Tapi dihitung berapa setoran yang dibutuhkan dari jamaah haji baru. Kan begitu. Berapa jamaah haji baru yang dibutuhkan? Katakanlah cuma 200.000. 200.000 stop. Jangan dibuka tuh. Kalau dibuka tuh siap berjubel. Artinya selama ini mekanisme-mekanisme seperti itu dengan tidak adanya badan khusus ini tadi akhirnya tidak menjadi perhatian yang Yang tidak serius menjadi ya. perhatian dan dibiarkan semua jemaah mengalir berduyun-duyun. Karena itu dengan harapan kalau kemudian tiap hari jamaah haji baru, jamaah yang ingin berhaji itu kemudian baru setor di tahun sekarang, dia mimpinya 15 tahun 15 tahun. lagi. Besok ada yang setor lagi. Mimpi setiap hari setoran itu masuk. Kalau itu tidak ditangani dengan baik, yang jadi korban di belakang hari kemudian tetap jemaah haji. Tapi kalau di hulunya sana artinya kuota dari Arab Saudi sendiri tidak ditambah kan sebenarnya juga Kalau itu berat. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kemudian 1/1000 itu mau ditambah, untuk Indonesia saja pasti negara lain juga akan protes. Kalau setiap negara ditambah, kira-kira kapasitas Arafah, kapasitas Armina, kapasitas di Madinah, kapasitas di Mekah, itu kan menimbulkan problem tersendiri juga. Tidak mudah juga bagi Khadimul Haramain. untuk menambah kuota secara keseluruhan itu ya. Iya. Ada lagi kemudian pertanyaan, kenapa usulannya langsung jadi kementerian baru, tidak cukup badan aja? Artinya selain BPKH mungkin ada yang Badan badan kita yang sudah terlalu banyak. Lebih baik kementerian lah. Kalau kementerian itu termasuk di dalamnya BPK masuk di Kementerian Haji. Tidak lagi dia dipisah menjadi badan tersendiri. hmm, Sebab kalau Kementerian Haji sendiri, badan juga sendiri, maka problem baru akan muncul. Langsung saja disatukan. Tapi dikasih kelonggaran, kalau investasi-investasi syariah, itu kan seharusnya bisa dibuka dengan lebar-lebar. Toh bank-bank syariah sekarang sudah bermunculan di mana-mana kok. Apa tidak bisa investasi di industri-industri yang memang bersyariah, label halal di mana-mana kan sudah banyak banget. Dan itu sangat menguntungkan. gennya jauh lebih tinggi dibandingkan Iya, dan sampai sekarang itu saya tidak tahu persis. Kalau tahu ada persentasenya berapa persen dari akumulasi yang sekitar 160 apa saya dengan 140 160 saya 160 triliun katanya 160 keseluruhan. triliun itu kan dahsyat sekali. Dan itu harapannya Bung dengan dikelola oleh kementerian ini maka pertanggungjawaban politik Bahkan dia bisa bikin bank sendiri kok sebenarnya. Yang setiap hari bisa ngalir. dengan modal segitu ya, dengan Iya modal dong. keuangan segitu besar Mana ada himbara yang bisa punya modal saknya tiba-tiba 160 triliun. Enggak ada. dan itu akan dimungkinkan wacana-wacana Oh semacam itu ketika iyalah, tinggal levelnya mau kementerian. investasinya ya secara prudent, tapi ya tidak boleh asal invest di mana-mana, itu juga tidak boleh. Karena embel-embelnya tetap dia dipandu oleh bintang penerang yaitu syariah. Itu yang nggak boleh ditinggalkan. Oke, ya jadi menarik juga pertanyaan yang beredar di publik bahwa wacana seperti ini kenapa muncul dari seorang Said Abdullah yang orang tahunya itu politisi dari apa salah satu partai yang itu justru tidak memenangkan dan tidak akan menyusun kabinet ini. Itu kira-kira ada alasan lain mungkin yang Angga itu bisa Kalau mendasari. ini dari PDI Perjuangan, bagi PDI Perjuangan itu kan apapun harus kita pikirin dengan serius. Dia kalah, dia menang, kan tetap saja
selagi dia anggota DPR, suka tidak suka, kewajiban konstitusionalnya kan ada pada dirinya. Lebih-lebih kami terbiasa ada sekolah kader partai. Maka orientasi kamu tidak pernah bergeser. Jangan karena kemudian pemerintahan berbeda, kemudian fokus kami juga kemudian harus antagonis dengan pemerintahan yang berbeda. Itu bukan didikan kami. Bukan didikan PDI Perjuangan. Tidak seperti itu. Justru ini kemudian bisa diartikan sebagai bentuk buktinya bahwa kemudian Bukti nyata sumbangsih bahwa inilah yang bisa kami lakukan. Kementerian Haji dipisah dengan Kementerian Agama. Bahkan kami nyatakan juga alangkah baiknya Kementerian Kehutanan dipisah dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa Kementerian Kehutanan yang merusak hutan, pada saat yang sama menterinya juga jadi pemadam kebakaran yang jagain lingkungan. Itu kan tidak make sense, tidak nyambung. ada kontradiktif sendiri ya. Ada kontradiktif di dalam dirinya sendiri gitu loh. Tapi saya concern pada hajinya lah ya. Karena ini menyangkut umat yang luar biasa dahsyatnya gitu lah. Sambil di Saudi nata, masa sih kita ini sebenarnya tidak bisa umpamanya untuk apa itu rumah sakit permanen, obat-obatnya bisa dibeli di Arab Saudi, tidak perlu obat dari sini. Untuk apa obat dari sini dikirim ke Saudi? Sampai di sana numpuk, tidak terpakai, jadi stok di gudang. Setiap tahun itu terjadi. Dan itu kan kesia-siaan. Padahal kalau di Saudi itu, pemerintah Saudi ketika kami jadi anggota Komisi 8, kalau dia pakai obat Saudi, rumah sakit kita di sana, kalau kemudian selesai haji masih ada sisa obat itu bisa dikembalikan. Ada juga wacana yang menganggap bahwa dengan kemudian adanya kementerian ini kemungkinan bahwa nanti penyelenggaraan di sana itu misalnya akomodasi itu bisa mengadakan sendiri kayak gitu-gitu itu mungkin nggak masuk di keranjangnya kementerian ini. Tidak mungkin semua hal ditangani sendiri. Itu saya juga tidak setuju lah. Untuk apa? Dan belum tentu efisien ditangani sendiri. Kan belum tentu juga. Bahwa diharapkan setiap jemaah kita selama di Saudi Arabia makan makanan khas Indonesia sesuai daerah masing-masing. Di sana sudah lengkap. Bumbu-bumbu Indonesia sudah banyak. Mau cari Indomie banyak. Mau bagi perokok nyari rokok mau merek apapun di Saudi Arabia itu juga banyak. Mau tempe juga ada di Saudi. Kok mau ngapain kita sampai mau diurus Kementerian Haji sendiri ya nggak tidak menumbuhkan pengusaha kita yang ada di sana juga. Yang strategik itu kalau bisa bernegosiasi punya maktab sendiri. Dan itu BPKH yang invest. Punya maktab sendiri selain ditempatin haji juga bisa ditempati umroh jamaah dari Indonesia. Sepanjang tahun tetap kepakai berarti ya. Itu profitable banget. Dan itu sumbangsihnya nanti dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau penerimaan dari katakanlah di Indonesia banyak sekali apa ormas atau keagamaan yang itu kemudian juga concern dengan masalah ini. Bagaimana Bung akan melihat sikap mereka? Apakah mereka akan mendukung atau menolak wacana seperti ini? Soal pro kontra saya pikir biasa saja lah ya. Muhammadiyah responnya bagus. Ketua Komisi 8 responnya bagus, masyarakat responnya bagus, tinggal pengambil keputusan politik oleh presiden terpilih. Karena kemudian sudah muncul pernyataan dari Gerindra, juga muncul ada pernyataan dari wakil istana yang meskipun tidak menolak tapi bahasanya agak diplomatis loh. Ini perlu kajian lebih mendalam gitu. Oh iya saya setuju. Memang harus dikaji lebih mendalam. Belum tentu ide saya baik. Seakan-akan untuk mengurangi beban yang satu supaya ini penanganannya lebih baik, artinya lebih ramping, lebih efektif, lebih efisien. Jangan-jangan juga tidak seperti itu juga. Sehingga memang harus dilakukan kajian. Karena memang harus diakui bahwa munculnya
wacana Bung ini kan di momen ketika karena kan di masyarakat tengah beredar ini daftar-daftar nama sama kandidat apa yang akan jadi masuk di kabinetnya Prabowo misalnya. Nah itu Ya, kan timingnya kan seolah-olah barengan dengan itu gitu loh. iya, tapi tidak berarti saya itu orang yang pantas jadi Menteri Haji. Nah, itu keliru besar. Ada itu Nggak soalnya ada, Bung ya. nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Karena kemudian hari ini misalnya muncul kritik gini juga, mungkin ini Bung bisa menjelaskan argumennya. Dengan beredarnya daftar kementerian itu kan katanya terlalu besar dengan dari nomenklatur yang ada selama ini. Nah, ketambahan lagi nih satu kementerian haji ini kan juga semakin membesarkan rantai birokrasi ini nanti. Itu seperti apa Bung untuk menjawabnya? Kan selama ini kita tahu bersama lah berpijak pada undang-undang yang ada. Sebelum nanti revisi usul inisiatif undang-undang kementerian, kan ada 46 urusan Urusan pemerintah. pemerintahan. Dari 46 ini keluarlah 34 kementerian. Nah, tinggal cara pandang presiden terpilih seperti apa nanti. Jadi, ayolah dalam kehidupan berbangsa ini jangan dibikin ruwet benar, tapi pada saat yang sama setiap pembentukan kementerian dikaji sebaik-baiknya supaya mimpi-mimpi kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmurannya dan makmur dalam keadilannya bisa kita capai. Baik, terima kasih banyak Bung Said atas penjelasannya. Sama-sama. Karena lagi-lagi itu menjadi bahan diskusi kenapa kemudian muncul isu Kementerian Agama apa Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Kalau Agama. ini jadi diskursus publik, itu namanya kita keluar dari kejumudan. Paling tidak, nah ada yang mau berpikir seperti ini. Biarkan aja publik bergulir dengan pikiran-pikiran seperti ini supaya kita tidak jumut. Dengan penjelasan tadi kan rasanya cukup jelas bahwa alasan-alasan kemanfaatannya kan Jauh lebih besar besar. dibandingkan dengan Insya Allah. alasan politisnya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di ruang dialektika. Mudah-mudahan mau datang lagi secara rutin untuk membahas isu-isu politik yang gede. Karena kami berharap suara Bung yang mewakili apa dari Dewan ini akan juga membantu publik untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru. Baik, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Bung. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah.